dicari bukan kemuliaan. Yang dicari bukan kebanggaan. Yang dicari bukan kesombongan. Yang dicari adalah merendah serendah-rendahnya. Yang dicari adalah kehinaan. Bukan cari mulia. Kalau ada di antara kita, pengennya dimuliakan, pengennya dicium tangannya, pengennya dihormati, pengennya dipilihkan yang terbaik. Iblis itu orang. Iblis itu seperti itu, kan? Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dilaknat oleh Allah bukan karena maksiatnya, tapi karena kesombongannya. Karena membanggakan dirinya. Jangan pernah membanggakan dirimu. Silakanlah orang lain memuliakanmu. Jangan pernah menginginkan orang lain memuliakanmu. Orang lain memuliakanmu itu silakan. Tapi kamu jangan pernah mencari mulia di hadapan orang. Paham? Justru di saat engkau dihinakan oleh orang lain, justru yang kita cari di situ, Kang. Dihinakan nggak apa-apa. Hina di mata manusia. Paham maksud saya? Sehingga orang-orang yang semacam ini senantiasa tawadu, merendah serendah-rendahnya, sampai orang lain tidak akan mampu untuk merendahkannya. Mereka membungkus organ tubuhnya dengan pakaian yang bagus bukan karena mencari kemuliaan, tapi mereka memuliakan ilmu yang ada di organ tubuhnya. Memilihkan yang terbaik, semerbak harum di organ tubuhnya, rapi dan lain sebagainya. Paham? Itu satu. Jalanin. Dua, orang-orang salih akan menyibukkan organ tubuhnya sesibuk-sibuknya, akan menghabiskan detik-detik yang dilalui penuh dengan keberkahan hidup, penuh dengan kemanfaatan. Mereka nggak seneng, malas itu nggak seneng, leha-leha nggak seneng, berdiam diri nggak seneng. Mereka akan menyibukkan terus-menerus dari bangun tidurnya nyampe mapan tidurnya. Paham, Tom? Sudah tidur? Saya tuh belum tidur. Tadi malam mengisi acara, malah ada tamu banyak. Setelah ada tamu, diajak ke pasar. Setelah diajak ke pasar, belajar. Setelah belajar, jamaah. Setelah jamaah, ya ngaji. Kok mapan tidur. Kemuliaan kesalian orang apabila kita ini sibuk. Bukan leha-leha. Paham? Bukan mungkar nganggur. Paham? Gus. Tutuke Muhammad, Gus. Tutuke. Tutuk baduke ping 29. Suruh pergi aja itu santri yang tidur di sini tuh, suruh pergi aja, suruh pindahan kono ning tempat sampahan. Kamu itu jangan nganggur. Sibuk terus, paham? Orang salih, dengerin, itu yang kedua ya, yang ketiga. Orang salih itu bergegas beramal untuk bekal-bekal akhiratnya. Seakan-akan hari esok telah tiada. Seakan-akan detik setelah ini telah wafat. Orang salih itu menghabiskan detik-detiknya untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Dengan ucapan yang baik, pikiran yang baik, pandangan yang baik, pendengaran telinga yang baik, gerak hati yang baik, pergerakan tangan, pergerakan kaki, makanan-makanan yang dimasukkan di dalam perutnya, pergerakan farjinya, meletakkan cintanya di dalam kolbunya, semua yang diletakkan di organ tubuhnya dalam rangka untuk persiapan kematian. Ini orang salih. Bukan apa itu, malas-malas itu bukan. Apalagi melakukan perbuatan dalam rangka untuk dunianya. Enggak.
Makanya orang-orang yang semacam ini kalau dagang tidak pernah mencari keuntungan. Kalau dagang yang dicari adalah khidmah ke orang, membantu ke orang, melayani ke orang, memilihkan yang terbaik ke orang lain, memberikan keuntungan ke orang lain, memudahkan ke orang lain dengan dagangan yang paling murah. Paham? Paham, Ning? Berikutnya adalah orang salih. Dengerin, akan lebih memilih fakir daripada kaya. Orang salih meletakkan di organ tubuhnya fakir daripada kaya. Sehingga orang-orang salih ini sibuk untuk sedekah, sibuk untuk membantu umat, sibuk untuk melayani umat, sibuk segala-galanya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Apabila mereka didatangkan oleh Allah fakir, mereka mengatakan ahlan wa sahlan bi si'ari salihin. Selamat datang, ini adalah siarnya orang-orang salih. Orang-orang salih tidak memilih kaya. Uang yang telah dititipkan oleh Allah kepadanya, mereka sibuk untuk membagi-baginya. Harta yang telah didatangkan oleh Allah kepadanya, hartanya untuk menolong ke orang lain, untuk menyelesaikan permasalahan orang lain, untuk menyelesaikan hutang-hutang orang lain, untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik kepada fuqara masakin. Paham? Bila mana yang saya sampaikan tadi kamu lakukan, maka Allah muliakan kau. Allah kayakan kau. Allah letakkan keistimewaan pangkat derajat yang luar biasa. Justru mereka-mereka yang fakir itu orang yang pengen kaya, kan? Kalau mereka-mereka yang gak pengen kaya, justru mereka akan dikayakan oleh Allah. Di dalam kolbunya tidak rakus dengan harta benda, di dalam kolbunya tidak rakus dengan pangkat derajat, sehingga orang-orang yang semacam ini akan diangkat pangkat derajatnya oleh Allah. Akan dikayakan oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah. Paham maksud saya? Di saat engkau mencari kemuliaan, jangan pernah menginginkan dimuliakan ke orang lain. Justru saat itu yang kau buru harus kehinaan. Di saat yang kau cari adalah kehinaan, saat itu Allah datangkan kemuliaan. Paham? Di saat engkau mencari kekayaan, justru saat itu Allah letakkan kefikiran yang komplit, yang sempurna. Gara-gara kamu pengen kaya, terus ngumpulin terus menghitung-hitung terus seakan-akan dengan harta benda itu mampu untuk mengekalkan kau hidup di dunia ini. Justru kau akan fikir kau. Tapi di saat engkau punya harta, langsung Masya Allah, kau akan diberi kekayaan yang dahsyat. Paham, Tom? Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengangkat pangkat derajat seseorang, maka dia sudah masuk surga sebelum mereka masuk surga kelak di akhirat. Pandangan matanya, pendengaran telinganya, pergerakan organ tubuhnya melihat sebuah kenikmatan yang dahsyat di saat mereka dihinakan oleh orang lain, dicaci maki oleh orang lain. Di saat mereka hidupnya berat, mereka menemukan sebuah kenikmatan yang dahsyat. Paham? Di saat orang lain memilih untuk kenyang, dia memilih untuk lapar. Laparnya penuh dengan kelezatan. Nyampe-nyampe orang yang semacam ini sama sekali tidak nikmat dengan dunia, tidak nikmat dengan pangkat derajat, tidak nikmat dengan sanjungan-sanjungan. Yang diinginkan adalah sebuah kerendahan diri, sebuah kehinaan diri yang menjadikan dia merasakan manisnya hidup, mencium bau surga sebelum mereka dimasukkan di surga. Orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang dititipi oleh Allah akal yang brilian, pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang telah mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh organ tubuhnya,
Sehingga pertemuan dia kepada Allah tidak menunggu kematiannya. Pertemuan dia kepada Allah tidak harus mereka masuk di alam akhirat. Hidupnya ada sebuah kedamaian yang dahsyat, kenikmatan yang luar biasa. Paham? Tidak ada air yang menetes dari matanya, kecuali itu adalah berlian-berlian kenikmatan yang dahsyat. Tidak pernah meneteskan untuk urusan-urusan duniawi. Tetesan-tetesan air matanya adalah kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak seperti ini. Ini adalah gambaran-gambaran orang yang salihah, gambaran orang yang salih, gambaran orang-orang yang diridho oleh Allah, orang-orang yang telah dititipin oleh Allah sebuah nur cahaya yang diletakkan di dalam kalbunya, terus menyebar di seluruh panca inderanya, seluruh otot-ototnya, seluruh darah-darahnya, daging-dagingnya, tulang belulangnya, semua nyampe rambut-rambutnya, dari ujung rambutnya nyampe ujung kakinya telah dipenuhi dengan nur, sehingga setiap dia melihat alam semesta ini, yang dilihat bukan alam, yang dilihat bukan makhluk, yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah penemuan makrifat yang hakiki, kemarifatan yang jitu, kemarifatan yang luar biasa, yang tidak akan dititipkan oleh Allah kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi yang baik. Paham tak? Semoga saja hidup kita diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah. Semoga saja hidup kita ini selalu sibuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Semoga saja hidup kita ini diletakkan mutiara-mutiara kebaikan, sehingga kehidupan kita diridho oleh Allah. Diletakkan qanaah-qanaah, menerima apa yang ada, tidak pernah menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, tidak pernah nemak dengan dunia, tidak pernah nemak dengan kelezatan dunia, tidak pernah nikmat dengan pangkat derajat dunia. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kami, ya Rabb. Gugurkan semua kesalahan kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kumpulkan kami hidup di dunia ini bersama dengan orang-orang yang salih, salihah. Ya Rabb, letakkan pergaulan kami bersama dengan orang-orang yang baik, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, hidupkan kami bersama dengan kekasih-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, hidupkan kami sebagaimana Kau hidupkan orang-orang yang salih, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, lezatkan kami dengan ketaatan, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami dengan hinanya kemaksiatan, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, lezatkan kami, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, binafri alaik, dengan melihat-Mu, ya Allah, ya Rabb, dengan pertemuan kami dengan-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, sibukkan kami melakukan kebajikan, ya Allah, ya Rabb. Sibukkan kami, ya Allah, ya Rabb, selalu berbagi. Sibukkan kami, ya Allah, ya Rabb, selalu menolong ke orang lain. Sibukkan kami, ya Allah, ya Rabb, selalu menolong kepada fakir miskin, ya Rabb. Sibukkan kami, ya Rabb, memikirkan anak yatim piatu, ya Rabb. Sibukkan kami, ya Allah, ya Rabb, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya Rabb. Jangan dangkalkan, ya Rabb, semua orang yang minta bantuan kepada kami sehingga kami tidak mampu untuk membantunya, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kami sudah tidak nikmat dengan harta yang Kau titipkan kepada kami, ya Rabb. Kami sudah tidak nikmat dengan uang yang Kau titipkan kepada kami, ya Rabb. Kami sudah tidak nikmat, ya Allah, ya Rabb, kemuliaan yang Kau titipkan kepada kami, ya Rabb. Kenikmatan kami adalah Engkau, ya Allah, ya Rabb. Kenikmatan kami adalah pertemuan kami dengan Engkau, ya Rabb. Kenikmatan kami adalah akhirat kami, ya Allah, ya Rabb. Kenikmatan kami adalah penglihatan-Mu kepada kami, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, tidak ada orang yang bersalah kepada kami kecuali pintu kemaafan kami kepada mereka, ya Rabb. Tidak ada orang yang menghina kami, mencaci maki kami kecuali kemaafan kami kepada mereka, ya Rabb.
Tidak ada orang yang hutang kepada kami ya Rob, kecuali kami bebaskan semua hutangnya mereka ya Rob. Tidak ada orang yang punya tanggungan kepada kami, kecuali tanggungannya kami bebaskan ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob, hiduplah kami dalam kebajikan ya Rob. Sibukkan kami ya Allah dalam kebajikan ya Rob. Sedikitkan makanan kami ya Rob, sedikitkan minum kami ya Rob, sedikitkan istirahat kami ya Rob, sedikitkan tidur kami ya Rob, sedikitkan ya Allah ya Rob, melakukan perbuatan-perbuatan yang tiada manfaat ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob, hari demi hari, detik demi detik yang kami lalui ya Allah ya Rob, letakkan keberkahan kami ya Allah ya Rob, bersama dengan istri kami, anak-anak kami ya Rob, bersama dengan orang-orang yang hadir di majlis ini ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob, kenangilah ya Allah kebaikan ya Rob, kenangilah ya Allah ya Rob cahaya darimu ya Allah ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.